Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 1. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Teman-teman, di Sentra Imtak ini Bapak hanya menyampaikan pengantar tentang ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Untuk mempelajari yang lebih dalam, nanti teman-teman bisa bertanya di Sentra Sains. Teman-teman coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, teman-teman, inilah bentuk ekosistem tundra. Apa sih ekosistem tundra itu? Ekosistem tundra adalah segala komponen yang berada di daerah kutub atau daerah dengan es abadi, atau bisa juga di daerah yang suhunya sangat rendah sekali, dari 0 derajat sampai dengan minus. Jadi di bawah 0 derajat ya teman-teman. Baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat. Selanjutnya, teman-teman perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ya, dari ekosistem taiga. Nah, teman-teman, demikian gambaran tentang ekosistem taiga. Jadi teman-teman bisa mengetahui apa itu ekosistem taiga. Ekosistem taiga adalah segala komponen yang ada di daerah dataran tinggi, biasanya di daerah subtropis atau berada tepat di bawah dari ekosistem tundra, di mana suhunya lebih tinggi dari ekosistem tundra. Terdapat tanaman pinus dan konifer. Rata-rata ditumbuhin oleh hutan-hutan pinus dan hutan konifer. Nah, di daerah itu baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat. Nah, teman-teman, itulah pengantar tentang ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Kalau ada yang belum jelas atau ada masalah lain tentang ekosistem tundra dan taiga, teman-teman dapat bertanya di Sentra Sains. Nah, teman-teman, hari ini di Sentra Imtak Bapak akan menyampaikan tentang bagaimana menghadirkan sikap ihsan. Ihsan adalah perbuatan baik atau amalan yang terbaik. Allah menyebutkannya tentang ihsan ini di Quran surah Hud ayat 7. Tentang apa saja sih sebenarnya kita berbuat ihsan? Yang pertama adalah tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menunaikan hak-hak makhluk Allah. Nah,
teman-teman, itulah dua hal yang harus kita tanamkan di dalam berbuat ihsan, dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana sih sikap ihsan kita? Nah, sikap ihsan kita yang pertama adalah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menghadirkan rasa takut Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita membahas tentang menunaikan hak-hak makhluk Allah dalam berihsan. Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang tua, yakni mentaati apa yang orang tua perintahkan, ya teman-teman. Yang kedua adalah menyenangkan kerabat dan meninggalkan apa yang membuat mereka susah atau mereka tidak suka, ya. Jadi menjaga hubungan kekeluargaan. Yang ketiga adalah menjaga harta dan hak anak yatim. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan sandang pangan kaum duafa. Yang kelima, melengkapi kekurangan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang menempuh perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Berikutnya adalah memberikan makanan hewan bila lapar. Nah, memberikan makanan hewan maksudnya apa? Memberikan makanan hewan peliharaan, jangan sampai kelaparan. Yang terakhir adalah berbuat profesional dalam bekerja, yakni melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah tentang menunaikan hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan ihsan. Nah, teman-teman, mari kita menambah pengetahuan lagi tentang nama-nama Allah. Yang pertama ada Al-Ahad, artinya Maha Esa. Yang kedua ada As-Samad, artinya tempat bergantung, tempat memohon keinginan, ya teman-teman, tempat memohon keinginan. Yang ketiga adalah Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Inilah Asmaul Husna kita yang kita pelajarin hari ini. Dan terakhir Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab kita di hari ini. Yang pertama, An-Nun, artinya paus. An-Nun artinya paus. An-Nun artinya paus. Yang kedua, As-Salju, artinya salju. As-Salju artinya salju. As-Salju, salju. Yang ketiga, Ar-Rihu, artinya angin. Ar-Rihu, angin. Ar-Rihu, angin. Yang keempat, Al-Ghazalu, artinya rusa. Al-Ghazalu artinya rusa. Terakhir, kelima, Al-Wazzu, artinya angsa. Al-Wazzu, angsa. Al-Wazzu, angsa. Ya, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita. Dan pelajaran kita sampai di sini, teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan hari ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang iman dan takwa, dan juga teman-teman semakin bisa memahami keislaman, keberagaman kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Bapak akhiri pertemuan akhir ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.